Halo, selamat siang teman-teman. Balik lagi di vlog saya. Ini kali ini saya mau bahas mengenai kelebihan Innova bensin ya. Ini kebetulan yang non lama kebetulan. Jadi saya mau kasih tahu aja sih, kalau menurut saya pribadi kelebihannya apa aja. Eh, Terutama yang mungkin kelebihan dari sananya, sama yang mungkin kita bisa rubah sedikit gitu loh. Itu tinggal tergantung dari kitanya mau rubah apa enggak. Jadi saya mau sharing aja sih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada pendapat yang lain atau ada yang berbeda, bisa kasih komentar juga di kolom komentar ya teman-teman. uh, Pertama, kalau menurut saya kelebihan dari Innova bensin ini, jujur aja, mesinnya mesinnya meskipun mungkin boros, agak boros, tapi dia mesinnya bandel gitu loh. Itu udah terbukti karena dia udah berpuluhan tahun gitu, bukan bukan baru baru beberapa tahun aja gitu. Terus kedua itu spare partnya ya. Spare partnya itu jujur aja yang Innova ini, yang kebetulan yang tahun lama ini, kalau menurut saya sih pribadi, karena saya udah sering ngecek ya kemana-mana, itu murah, termasuk murah. Dia mungkin lebih mahal dikit dibandingin Avanza, tapi tetap lebih murah dibandingin mobil lain. Innova bensin yang baru itu tetap spare partnya lebih mahal. uh, karena harga belinya juga udah lebih mahal ya teman-teman ya. Jadi pasti kalau harga belinya udah lebih mahal, kemungkinan besar spare partnya pasti lebih mahal. Kebetulan yang ini kan memang kebetulan dia buatnya di Indonesia, jadi udah sebagian besar sudah diproduksi di sini, jadi itu membuat murah gitu loh. Cuman saya mau kasih tahu aja Pak teman-teman, mungkin kalau yang spare part yang Innova yang lama ini, mungkin saat ini masih banyak yang jual, khususnya yang kayak kayak ini ya, kayak body body gini masih gitu, body apa facelift segala macam masih. Tapi mungkin dalam beberapa tahun ke depan mungkin sedikit lebih susah, karena sudah mulai discontinue gitu loh. Jadi saran saya sih, teman-teman pakainya awet-awet ya. Takutnya nanti kalau ganti, pasti sih ada, cuman mungkin harganya lebih mahal gitu loh. Karena kalau kalau dia udah mulai discontinue, produksinya sudah mulai menurun gitu loh. Bahkan nanti ada suatu saat akan berhenti, seperti contohnya Kijang Innova ya, bukan Kijang Innova, contohnya kayak Kijang yang lama, lebih lama lagi daripada Innova ini, ataupun yang Kijang 90-an, itu pasti spare partnya sudah agak susah, khususnya yang part-part begini ya. Kalau yang mesin segala macam mungkin masih banyak yang jual, mungkin imitasinya atau apa mungkin masih lebih gampang dibandingin yang originalnya. Mungkin originalnya ada, cuman mungkin biasa lebih mahal gitu loh, gitu. Itu kedua, spare part murah. Yang ketiga, menurut saya suka ya, karakter Innova ini, khususnya salah satunya ya, di setir. Jadi setirnya itu apa, kalau kita belok dia bisa balik sendiri gitu loh. Jadi nggak perlu effort eh, besar lagi untuk kita balikin setirnya. Itu sih saya yang suka, bener saya suka tuh di situ. Nggak tahu ya, karena itu dia hidrolik atau apa, eh, yang membuat dia bisa balik sendiri. Kalau yang saya cobain di mobil lain kayak di R3 atau apa gitu, Suzuki, itu saya nggak sukanya dia ini. Jadi kita belok, dia nggak mau balik lagi sendiri, jadi kita harus balikin sendiri gitu loh, pakai tangan. Jadi give off effortnya tuh, kita udah putar balik sekali, kita harus putar lagi sekali, jadi effortnya dua kali gitu loh. Tapi kalau yang ini, atau saya agak-agak lupa, Avanza juga mirip-mirip atau enggak, saya lupa nih. Saya juga bawa Avanza, jadi saya tahu. Jadi dia mungkin karena itu juga, mungkin apa yang membuat eh, orang tuh udah terbiasa sama Innova gitu loh. Karakternya,
mungkin meskipun bandingannya nggak terlalu gimana-gimana, nggak terlalu bilang enak-enak banget juga enggak sih, jujur aja ya. Kalau saya jujur-jujuran, belum tentu dibandingin sama yang monokok yang baru tetap kalah gitu loh. Tapi kalau untuk sekedar cukup ya oke lah, cukup nyaman ya oke gitu. Tapi untuk kedepannya kalau mobil passenger itu tetap bagusnya dia pakai sasis monokok gitu teman-teman. Ini cuman sekedar sharing ya teman-teman ya. Terus yang selain itu yang saya suka dari Innova ini, kelebihannya menurut saya itu bisa di facelift, itu pasti. Kenapa? Jadi kita nggak perlu takut mobil kita lama, kita bisa ganti modelnya. Jadi kita nggak ketinggalan zaman, dan itu salah satu keuntungan punya Toyota gitu loh. Mungkin karena Toyotanya malas desain cepet-cepet yang all new, jadi dia facelift aja gitu loh. Dan menurut saya yang model 2013 ini modelnya cukup ini ya, maksudnya masih enak gitu kalau dilihat gitu. Jadi dia nggak kelihatan tua gitu, nggak menurut saya nggak, kalau bagi saya ya. Faceliftnya itu macam-macam. Kalau yang bisa di depan semuanya, belakang mungkin eh, itu nggak terlalu mahal sih kalau facelift menurut saya. Tinggal teman-teman mau apa enggak. Kalau kurang lebih, kalau saya sih nggak terlalu peduli. Yang maksudnya kalau saya orangnya tipenya eh, saya orangnya jujur aja, saya sukanya yang lebih modern. Jadi nggak yang original atau gimana, nggak, saya nggak terlalu suka. Karena saya sukanya kalau bisa diperbarui, jadi tampilannya itu lebih menarik kalau pribadi saya. Tapi ada teman-teman yang suka nggak, biarin dia ini mobil, biarin yang uh, aslinya. Saya 2005 tampangnya begitu. Ya itu sih buat pribadi masing-masing. Kalau saya sih pribadi nggak, saya nggak suka yang retro gitu, saya nggak terlalu suka jujur aja. Yang lain-lain. Terus yang kelima itu saya sukanya dari Toyota Innova yang ini khususnya ya, dia bisa kanibal apa aja, kanibal spare partnya itu jujur aja cukup banyak ya menurut saya. Maksudnya kanibal ini dalam artian yang plug and play, jadi kita nggak perlu rubah apa-apa. Contoh setir. Nah ini kalau setir setir ini saya pakai setir Camry Hybrid 2013. Ini setirnya itu tinggal PNP aja bisa, jadi tanpa rubah apapun, tinggal copot, buka, pasang. Sebenarnya kalau teman-teman tahu, khusus semua mobil Toyota dan Lexus ya, semua setir bisa. Jadi dia PNP masuk. Dan teman-teman mau pasang setir kayak Innova Reborn di sini bisa, setir PRZ Fortuner bisa, setir Alphard juga bisa, setir yang lain-lain juga bisa, maupun setir Lexus itu juga bisa PNP. Tinggal masalahnya ntar masalah di switchnya aja ya, karena dia switchnya pasti Lexus banyak gitu loh. Jadi mungkin nggak berfungsi sebagaimana mestinya gitu loh. Jadi kita mungkin mesti dialih fungsikan ke yang lain. Misalnya itu audio. Ini kan saya sebelah sini audio, sebelah sini untuk ini klakson sama pengaturan buat ini TV tuner, kan TV tuner saya pakai Asuka, jadi dia TV tunernya bisa di setel dari sini, pilih apa namanya, channel segala macam bisa di sini. Jadi dia beda. Dan klakson saya ada dua ya, satu yang biasa, satu yang agak kenceng. Jadi dibagi jadi dua switch. Jadi teman-teman biar tahu. Kalau teman-teman mau tahu berapa banyak klakson saya, entar kalau suatu saat nanti saya kasih tahu berapa klakson saya. Selain setir, kayak body ini, panel ini kan dia bisa di upgrade gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman punya misalnya yang Innova 2005, teman-teman mau upgrade ke 2013, panel tengahnya ini AC itu bisa. Ini tinggal di PNP, cabut, tutup, masukin, tek, udah jadi 2015.
panel interiornya gitu. Terus yang saya suka yang lain selain setir sama panel-panel ini, ininya bisa diganti switch knob-nya ini bisa diganti. Kalau saya pakainya yang Alphard ya, Alphard 2000 yang baru, 2018 2020 sekarang, dia lebih mewah gitu, jadi pegangnya lebih mantep. Terus yang lain, kalau teman-teman tahu jok ini kan saya pakai Verset ya, itu PNP, maksudnya kagak berubah apa-apa, tinggal paling banter cuma nyambung ini kelistrikan aja, karena kan dia kan elektrik, jadi dia harus sambung ininya uh, elektriknya, biarin berfungsi. Kalau nggak berfungsi ntar mubasir dong gitu. Ini semua ya bisa ya jadi sampai baris kedua, cuma ke baris tiga mungkin agak beda karena dudukannya beda gitu teman-teman. Jadi kalau mau berubah yang ketiga itu masih ganti bracket, mesti buat bracket mungkin. Jadi saya sih belum beli pakai ya, karena saya di rumah jok yang baris ketiga saya belum pakai, karena saya pikir itu untuk bagasi, saya sukanya bagasinya gede gitu. Jadi untuk saya sih, kalau menurut saya kelebihannya itu sih teman-teman. Mungkin teman-teman ada pendapat lain bisa komentar di bawah, mungkin bisa kasih masukan saya juga untuk kedepannya saya biarin videonya lebih bagus lagi mungkin. Karena untuk sekarang ini saya semua kerjain sendiri gitu, bukan bukan bantuan orang lain. Jadi saya minta maaf kalau memang videonya dibuatnya nggak terlalu bagus-bagus gimana gitu loh gitu. Jadi untuk sekarang itu dulu videonya teman-teman. Makasih sudah nonton video saya, jangan lupa subscribe channel saya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.